pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, hari ini kembali kita berkesempatan untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun berada, dalam keadaan beriman kepada Tuhan Yesus, dalam keadaan berharap kepada Tuhan Yesus. Bahkan bagi saudara-saudara yang belum pernah mendengar tentang nama Tuhan Yesus, hari ini menjadi hari yang istimewa buat kita semua. Kita bisa merenungkan firman Tuhan, dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Pengharapan di Tengah Dunia yang Gelap. Pengharapan di tengah dunia yang gelap. Kita akan membaca terlebih dahulu di dalam Matius 4 ayat 23 sampai 25. Matius 4 ayat 23 sampai 25. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ayat 24. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan yang sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Sungai Yordan. Demikian firman Tuhan. Kita sama-sama akan berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami bersyukur pada pagi yang baik ini kami bisa berjumpa melalui renungan firman Tuhan yang akan kami sama-sama renungkan pada pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, di tengah kegelapan dunia ini kami tetap punya pengharapan. Di tengah keadaan kami yang sukar, di tengah keadaan kami yang buruk, Tuhan Yesus menjadi pengharapan kami. Siapapun kami, bagaimanapun keadaan kami bersyukur kami punya pengharapan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, Kau akan menjamah setiap hati saudara-saudara kami yang pagi ini mendengarkan bersama-sama renungan ini. Biarlah melalui renungan ini sungguh mengalami penyembuhan dari Tuhan, sungguh mengalami pengampunan dari Tuhan, dan hidupnya boleh dipulihkan. Di tengah dunia yang gelap ini kami punya pengharapan di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, sekali lagi judul renungan kita pagi ini adalah pengharapan di tengah dunia yang gelap. Kita tadi sudah membaca di dalam Matius 4 ayat 23 sampai 25 bahwa Yesus berkeliling mengajar di seluruh Galilea, dan apa yang dikatakan di sini, apa yang dilakukan oleh Yesus. Menurut ayat-ayat yang kita baca, yang dilakukan oleh Yesus adalah mengajar, memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan melenyapkan penyakit dan kelemahan. Itu yang dilakukan Yesus. Lalu apa yang terjadi pada waktu itu? Yang terjadi adalah berita tentang Yesus tersiar ke seluruh Syria. Nah, lalu apa yang dilakukan orang-orang setelah mendengar berita tentang Yesus di seluruh Syria itu? Dikatakan oleh firman Tuhan, orang-orang membawa kepada Yesus semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan yang sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka semua. Jadi saudara, kita lihat di sini yang dibawa kepada Yesus, kata firman Tuhan, orang-orang membawa semua orang yang buruk keadaannya. Saudara-saudara, ada satu pertanyaan. Seandai kata saudara saat ini berkata, saya tidak sedang sakit, saya juga tidak sakit lumpuh, ya.
Saya juga tidak sakit ayan, dan saya juga tidak kerasukan setan. Bersyukur tentu keadaan saudara secara jasmani yang baik ini. Tetapi ada satu pertanyaan saudara, ada satu keadaan dikatakan di sini bahwa orang-orang itu membawa kepada Yesus semua orang yang buruk keadaannya. Saudara tahukah ada keadaan seseorang itu yang lebih buruk daripada orang sakit, lebih buruk daripada keadaan orang yang lumpuh, lebih buruk daripada orang yang mengalami sakit-sakit penyakit yang lainnya, yaitu siapakah orang yang keadaannya buruk dan sangat buruk? Itu adalah orang-orang yang berdosa. Saudara-saudara, kalau kita melihat apa yang dilakukan Yesus, dikatakan di sini mengajar dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Saudara, sekali lagi ada keadaan yang sangat buruk dan yang tidak mungkin diatasi oleh dokter, tidak mungkin diatasi oleh disiplin, tidak mungkin diatasi oleh perbuatan-perbuatan baik, yaitu keadaan berdosa atau menjadi orang berdosa. Bahkan firman Tuhan memberitahu bahwa upah dosa itu maut. Nah, saat ini saya ingin memberitahu, menginformasikan kepada saudara dari renungan ini, dikatakan Yesus itu melakukan, yaitu mengajar dan memberitakan Injil. Untuk konteks kita sekarang ini, Injil itu apa? Apakah ini jawaban buat orang-orang yang keadaannya buruk? Ya, bukan hanya sekedar sakit, bukan hanya sekedar sengsara, tetapi dia adalah orang berdosa. Saudara, kata firman Tuhan, semua orang itu telah berbuat dosa, mau kecil, mau besar, mau kaya, mau miskin. Siapa saja, mau berpendidikan tinggi, mau kurang berpendidikan, kata firman Tuhan, semua orang telah berbuat dosa. Dan keadaan ini adalah keadaan yang buruk. Kadang orang merasa tertekan dengan dosanya karena dia tidak bisa menyelesaikannya. Bahkan sepanjang umurnya dia merasa dihantui oleh perbuatan dosanya itu. Dan saat ini saya ingin memberitahu apa Injil itu. Ini saudara, kata firman Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Ini adalah berita Injil, saudara. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Seharusnya kita yang berdosa atau manusia yang berdosa, dia yang mati. Tetapi karena kasih Tuhan Yesus Kristus, dia mati karena dosa-dosa kita. Dia disalibkan karena dosa-dosa kita. Saudara-saudara, kemudian setelah dia mati, dikuburkan. Dan kemudian ia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ini berita Injil. Saudara, kalau saudara berkata dalam hati ketika mendengarkan renungan ini, berkata, saya termasuk orang berdosa. Saya ingin berkata kepada saudara-saudara pada pagi hari ini, pagi yang baik ini, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Apa selanjutnya yang harus kita lakukan, saudara-saudara? Apa yang harus ada pada kita? Firman Tuhan mengatakan di dalam Kisah Rasul 10 ayat 43, tentang dialah, tentang Yesuslah, semua nabi-nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan mendapat pengampunan dosa. Oleh karena namanya, oleh karena nama Yesus. Jadi sekarang ini saudara, saya ingin bertanya, saudara dalam keadaan buruk atau buruk keadaan saudara karena tertekan oleh dosa, karena saudara menjadi orang berdosa. Mungkin saudara tidak pernah membunuh, mungkin saudara tidak pernah mencuri juga, mungkin saudara termasuk kategori orang yang ramah,
Bahkan orang mengatakan saudara orang yang baik. Tapi saya ingin mengatakan, saudara bukan karena saudara mencuri menjadi berdosa. Bukan karena saya dan saudara itu membunuh orang kemudian kita menjadi berdosa. Tetapi saya ingin mengatakan, sejak kita lahir ke dunia ini, siapapun kita, kata firman Tuhan, kita dikandung dalam dosa dan tentu saja lahir dalam keadaan berdosa. Tentu saudara akan berkata, saya masa masih kecil sudah berbuat dosa? Tentu saja belum. Tetapi saudara termasuk orang berdosa karena Adam dan Hawa sudah melanggar perintah Tuhan. Dan sejak itu keturunan dari Adam dan Hawa dan termasuk kita adalah orang-orang berdosa. Saudara, kemampuan kita untuk berbohong tidak perlu diajarin. Kemampuan kita untuk menyakiti hati orang lain, untuk merebut yang bukan haknya, tidak perlu diajari. Bahkan dari kecil, sepertinya kita udah ngerti gitu caranya bagaimana berbohong. Padahal orang tua tentu tidak mengajarkan untuk berbohong. Itu menunjukkan bahwa kita semua adalah orang berdosa. Tetapi puji Tuhan sekali lagi, Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita. Dan kalau saudara dan saya percaya, barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa. Kapan? Saat ini juga ketika saudara dan saya menjadi percaya, mendapat pengampunan dosa. Dan di masa yang akan datang saudara bisa melihat di dalam Yohanes 3 ayat 17 dan 18. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, bukan untuk menghakimi saudara. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menghakimi dosa saudara, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia, karena Dia sudah mati di atas kayu salib bagi dosa-dosa kita. Dan barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum, melainkan barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi kalau saudara percaya, hari ini saudara diampuni. Besok, atau lusa, atau tahun depan, atau 2 tahun lagi, atau 10 tahun lagi, ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita meninggal, saudara-saudara, kata firman Tuhan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tidak akan dihukum. Karena Yesus sudah mati bagi dosa-dosanya. Melainkan dia beroleh pengampunan. Ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, diampuni. Dia akan diselamatkan. Karena percaya kepada nama Yesus Kristus. Percaya kepada Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosa dia. Saudara-saudara, pada pagi yang baik ini, pada renungan singkat ini, kembali saya mengatakan, saudara juga pada saat ini mungkin dalam keadaan sakit, dalam keadaan tidak baik-baik saja kesehatannya, dalam keadaan tidak baik-baik saja ekonominya, dalam keadaan tidak baik-baik saja suasana hatinya saat ini. Itu karena dosa, datanglah kepada Tuhan Yesus dan minta ampun. Kalau itu karena kuman, karena virus, karena kelemahan tubuh kita, saudara, Tuhan Yesus bukan hanya memberitakan Injil Kerajaan Allah, tetapi dia juga menyembuhkan orang-orang sakit, membuat orang lumpuh berjalan, membuat orang buta melihat, membuat orang yang kerasukan setan dilepaskan sehingga dia bisa bebas dari kerasukan setannya. Saat ini untuk mengakhiri renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami bersatu hati ya Tuhan. Apabila ada di antara kami yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, kabar baik pada pagi hari ini, yaitu di mana kami dalam keadaan buruk, mendengar berita baik bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib bagi dosa-dosa kami. Bahkan ketika kami percaya kami boleh diampuni, ketika kami percaya suatu kali kelak, ketika kami kembali dipanggil oleh Tuhan meninggal dunia, kami tidak takut karena kami tidak akan dihukum, melainkan kami diselamatkan oleh Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Kami juga berdoa Tuhan, apabila ada di antara kami yang mendengarkan renungan pada saat ini, sedang dalam keadaan sakit, sedang dalam keadaan lemah, sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja secara jasmani, Tuhan Yesus, pada saat ini apabila juga ada yang sedang dalam cengkeraman iblis, pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus,
Sembuhlah engkau dalam nama Tuhan Yesus. Terbebaslah di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah engkau bersukacita karena Tuhan Yesus. Karena dia datang memberitakan Injil keselamatan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Terima kasih Tuhan untuk kedatangan-Mu di dunia ini. Terima kasih untuk kasih-Mu yang kami rasakan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.